Dalam heningnya malam Jumat, di sebuah rumah tua di pinggiran desa, seorang perempuan muda bersimpuh di ruang tamu. Mukena putih membungkus tubuhnya. Di tangannya, mushaf kecil, warisan ayahnya yang telah tiada. Ayat demi ayat ia lantunkan. Lembut, khusyuk, tulus dari hati yang remuk. Tapi dari balik dapur, seorang wanita tua, ibu dari suaminya sendiri, menatap penuh kebencian. Menggenggam ember berisi air cucian kotor. Dan dengan amarah yang membutakan, ia berjalan mendekat. Lalu menyiramkan air itu tepat ke punggung sang menantu. Saat ayat suci sedang dibaca, air sabun mengalir. Mukena basah kuyup. Mushaf terjatuh, terciprat lumpur. Dan yang terdengar setelahnya, bukan tangisan, tapi fitnah yang menyayat. Kamu tuh munafik. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang menantu dan mertuanya, tapi tentang kesombongan yang mengundang azab. Dan tentang satu hal yang tak boleh disepelekan, yaitu firman Allah yang dihina. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar, dari kota mana kamu menonton. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel Acha Bercerita bisa terus menyajikan kisah-kisah paling menyentuh dan membuka hati. Karena ini bukan sekadar fiksi. Ini pengingat bahwa Allah tak pernah tidur. Mari kita simak sampai habis. Di sebuah desa tenang bernama Karangsari, berdiri rumah tua peninggalan almarhum Pak Mahfud, tokoh agama yang disegani. Rumah itu kini dihuni oleh janda tua, Bu Saroh, bersama anak semata wayangnya, Ragil, dan istrinya yang baru dinikahinya 2 tahun lalu, Rina. Rina, perempuan sederhana dari kota sebelah, dikenal sopan, lembut, dan religius. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok pun, ia sudah menyalakan lampu ruang tamu, membentangkan sajadah, dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih namun merdu. Lantunannya sering membuat tetangga yang lewat merinding. Tapi tidak dengan satu orang, ibu mertuanya sendiri. Bagi Bu Saroh, keberadaan Rina seperti duri dalam daging. Ia merasa kehilangan kendali atas rumah, kehilangan perhatian dari Ragil, dan yang paling menyakitkan, merasa kalah sebagai perempuan paling suci di rumah itu. Endak usah lebay. Baca Quran sampai pagi, rumah malah bau asap kompor belum dinyalain. Gumam Bu Saroh suatu pagi, sambil melempar sendok ke baskom. Ia merasa Rina terlalu sering cari muka. Membaca Al-Quran keras-keras seolah-olah ingin pamer. Padahal baginya Rina hanya perempuan tak tahu diri yang merebut anak lelaki satu-satunya. Sementara itu, Ragil justru semakin dekat dengan istrinya. Ia mulai jarang duduk bersama ibunya seperti dulu. Waktu malam pun lebih banyak dihabiskan berdua dengan Rina, membaca, berdiskusi agama, atau sekadar membuat teh manis sambil menonton ceramah. Hal kecil itu terasa seperti tusukan bagi Bu Saroh. Dia memang sengaja. Mau renggut kamu dari aku, Gil? Ucapnya pelan, saat sedang mengupas bawang sendiri di dapur. Rasa iri berubah jadi dengki. Dan dari dengki, lahirlah niat jahat yang makin hari makin membara. Ia mulai mencari kesalahan kecil. Sehelai rambut di kamar mandi dituding sebagai tanda istri pemalas. Sandal yang tidak sejajar disebut tak punya tata krama. Bahkan wangi minyak kayu putih di kamar pun dituduh sebagai santet halus, yang bikin Ragil betah di kamar. Puncaknya terjadi ketika malam Jumat. Seperti biasa, Rina mengambil Al-Quran kecilnya dan duduk di ruang tamu. Lampu redup menyala. Lantunan surah Al-Baqarah mengalun pelan. Tapi bagi Bu Saroh, suara itu seperti palu yang menghantam harga dirinya. Ia menggertakkan gigi. Tangannya gemetar saat mengambil ember cucian kotor dari sudut dapur. Ember itu penuh air sabun, sisa pel lantai, dan cucian dalam yang belum diganti sejak kemarin. Kamu mau pamer suci? Nih, rasain suci ala kamu. Tanpa pikir panjang, ia melangkah pelan ke belakang Rina. Kemudian di sisi lain, suara adzan Isya sudah lama berlalu, tapi suasana rumah masih tenang. Ragil belum pulang dari masjid. Seperti biasa menemani Pak Lurah rapat takmir. Di ruang tamu, Rina duduk bersimpuh mengenakan mukena putih bersih.
Tangan halusnya membuka lembar demi lembar mushaf kecil. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kecuali satu orang, Bu Saroh. Dari dapur, Bu Saroh menatap tajam punggung Rina yang tengah larut membaca surah Al-Baqarah. Bukan rasa haru yang menyelimuti hatinya, melainkan bara dendam yang selama ini ia pendam. Endak ada kerjaan lain, toh? Bacaan Quran pun dibikin acara, pamer. Desisnya pelan. Pandangan matanya berpindah ke ember cucian kotor di pojokan dapur. Ember itu sudah 2 hari tidak dibuang isinya. Air sabun, sisa perasan pel lantai, bahkan bau pesing dari celana cucian cucu tetangga yang sempat ia bantu cuci. Semua menyatu dalam cairan keruh kehijauan yang menusuk hidung. Dan malam itu, hatinya tergoda bisikan halus nan gelap. Biar tahu rasa. Baca Quran terus. Tapi lupa siapa yang tua di rumah ini. Dengan langkah perlahan, Bu Saroh mengangkat ember itu. Berat, tapi amarahnya jauh lebih berat. Dentuman detak jantungnya menyatu dengan degupan lantai yang berderit pelan saat ia mendekat ke ruang tamu. Rina masih tak sadar. Ia sedang berada di ayat tentang keagungan Allah dan kebenaran kitabnya. Suaranya sedikit menggetar karena emosi spiritual. Tapi detik berikutnya, biur! Ember penuh air kotor itu tumpah tepat ke tubuh Rina dari belakang. Mukena putihnya langsung menempel di tubuh. Kuyup. Air sabun dan kotoran mengalir ke mushaf kecil yang kini tergeletak basah di lantai. Ayat-ayat suci terciprati cairan menjijikan. Rina tersentak. Suaranya tercekat. Perlahan ia menoleh ke belakang dan melihat. Bu Saroh berdiri dengan ember kosong di tangan dan wajah penuh kebencian. Kamu tuh. Jangan sok suci. Rumah ini hendak butuh pertunjukan. Munafik. Pagi baca Quran. Siang malas bantu. Bikin anak saya jauh dari ibunya. Teriak Bu Saroh. Suaranya menggema keluar rumah. Rina terdiam. Tubuhnya menggigil. Air mata mengalir deras. Bercampur dengan air kotor yang masih menetes dari rambut dan wajahnya. Ia menunduk. Mengambil mushaf dengan kedua tangan gemetar. Bu, ini Quran, bisiknya pelan, mencoba bicara. Tapi yang keluar hanya gemetar tangis. Quran, jangan bawa-bawa Tuhan kalau kelakuanmu cuma nyenengin laki-laki dan melenyapkan ibunya sendiri. Bentakan Bu Saroh mengguncang langit-langit rumah. Saat itu, pintu depan berderit terbuka. Ragil masuk, membawa peci di tangan dan seplastik tahu goreng dari masjid. Tapi langkahnya langsung terhenti. Dia melihat istrinya basah kuyup, mukena belepotan, tangan memeluk mushaf. Dan ibunya, berdiri mematung dengan ember kosong. Ya Allah, ibu ngapain ini? Bu Saroh kaget, lalu buru-buru berteriak seolah-olah dia yang menjadi korban. Ragil, kamu ndak lihat? Istrimu dari tadi baca Quran keras-keras. Pamer, endak ada sopan santun, sok alim. Ibu muak. Gil. Ibu hendak tahan lagi sama kelakuan dia. Ragil langsung menghampiri Rina. Ia peluk tubuh istrinya yang dingin dan bergetar. Di pelukannya, Rina pecah dalam tangis tanpa suara. Rina, kamu nggak apa-apa? Ini siapa yang nyiram? Rina menggeleng, tak mau memperkeruh suasana. Tapi Ragil sudah tahu jawabannya. Matanya memandang ibunya dengan ekspresi kecewa yang dalam. Bu, ini air cucian. Di mushaf. Di istri saya yang lagi baca Al-Quran. Dia itu. Cukup, Bu. Potong Ragil. Suara kerasnya mengejutkan keduanya. Belum pernah Ragil membentak ibunya. Tapi kali ini, kemarahan dan kecewa telah membuncah. Maaf, Bu. Kalau ibu nggak bisa hargai istri saya, lebih baik saya dan Rina tinggal terpisah dulu. Kamu milih dia. Saya cuma milih untuk menjaga rumah tangga kami tetap bernilai ibadah, Bu. Dan itu tidak bisa dimulai dari menyiram orang yang sedang baca firman Allah. Bu Saroh terdiam. Ember jatuh dari tangannya, menimbulkan suara logam yang menghantam lantai keras. Tak ada yang bicara malam itu. Hanya suara isak Rina dan pintu kamar yang perlahan ditutup oleh Ragil.
Besok paginya, rumah itu hening. Tak ada lantunan Quran. Tak ada obrolan sarapan. Dan di dapur, Bu Saroh termenung dengan perasaan bersalah yang mulai menyusup. Tapi azab baru saja dimulai. Pagi itu, langit desa Karangsari diselimuti mendung pekat. Hujan belum turun, tapi udara lembab dan dingin membuat rumah tua Bu Saroh terasa muram. Tak seperti biasanya, dapur sepi. Tak ada suara wajan yang beradu dengan spatula. Tak ada bau tumisan pagi. Bu Saroh duduk diam di kursi kayunya, menatap ke arah kamar ragil yang kini tertutup rapat. Sudah hampir 2 jam sejak adzan subuh, tapi belum ada yang keluar dari kamar itu. Biasanya, ia akan mendengar suara Rina membaca Al-Quran, atau ragil menyalakan air panas. Tapi pagi ini, rumah itu seperti mati. Ia menarik napas panjang. Masih jelas dalam ingatannya suara bentakan ragil semalam. Kata-kata tajam itu menghujam jauh lebih sakit daripada jeritan apapun. Kalau ibu nggak bisa hargai istri saya, lebih baik saya dan Rina tinggal terpisah dulu. Saya cuma ingin rumah tangga kami bernilai ibadah. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Bu Saroh tak pernah menyangka anak satu-satunya yang selama ini selalu memihaknya, kini berani berkata seperti itu. Apakah ia salah? Bukankah ia hanya ingin mendidik menantu? Tapi kenapa semuanya terasa seperti berbalik? Jam 8 pagi, pintu kamar ragil terbuka. Ia keluar mengenakan kemeja dan celana kerja. Wajahnya datar, tak menyapa ibunya, tak seperti biasanya. Rina menyusul dari belakang, membawa tas kecil berisi bekal dan mushaf yang sudah dikeringkan semalam. Mukena yang telah dibersihkan digantung rapi di balik pintu kamar. Tak ada percakapan. Hanya suara sendal mereka yang menyeret di lantai. Bu Saroh berdiri pelan, mencoba membuka suara. Gil, makan dulu nak, ibu masak. Enggak usah, Bu, potong ragil pelan, tanpa menatap. Paling enggak minum teh dulu. Ragil berhenti sejenak. Tatapannya masih lurus ke depan. Lalu ia berkata, kami sarapan di luar aja, Bu. Rina belum enak badan. Kemudian mereka keluar. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak rumah itu berdiri, Bu Saroh merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan dingin. Ragil semakin jarang di rumah. Pulang kerja pun sering larut malam. Langsung masuk kamar bersama istrinya. Kadang hanya keluar untuk salat. Kadang tidak bicara sepatah kata pun. Rina, meskipun tetap sopan dan ramah, mulai menjaga jarak. Ia tak lagi duduk lama di ruang tamu. Tak lagi menyapu halaman yang biasa ia rawat penuh cinta. Tak lagi mengajak Bu Saroh berbincang saat sore hari. Semua terasa formal. Seperti tamu dan tuan rumah, bukan lagi menantu dan mertua. Bu Saroh merasa tersingkir di rumahnya sendiri. Di luar rumah, ia mulai mendengar bisik-bisik tetangga. Rupanya, kejadian penyiraman itu sempat terdengar oleh Bu Jum, tetangga sebelah yang tidak sengaja mendengar teriakan dari jendela. Katanya disiram pas baca Qur'annya. Bisik seseorang di warung. Ya Allah, tega bener. Bu Saroh mulai merasa terpojok. Tapi egonya masih menahan lidahnya untuk meminta maaf. Ia masih yakin, Rina pasti merayu Ragil agar menjauh dari ibunya. Semua ini salah Rina. Semuanya. Namun pada suatu malam, Ragil akhirnya bicara. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan dingin yang jauh lebih menyakitkan. Ibu, saya dan Rina memutuskan untuk pindah. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Apa maksudmu, Gil? Rumah ini warisan bapakmu. Kamu mau ninggalin ibu sendirian? Saya ndak ninggalin, Bu. Saya hanya menjauh sebentar. Biar kami tenang. Dan ibu juga bisa merenung. Jadi kamu pikir ini semua salah ibu? Ragil diam. Anak durhaka. Kamu lebih pilih istrimu yang cuma. Cukup, Bu. Ucap Ragil pelan tapi tajam. Saya cuma mau bilang, kami akan pindah minggu depan. Kami sudah kontrak rumah di dekat masjid. Kalau ibu ingin datang, pintu kami terbuka.
Tapi hanya jika ibu bisa terima Rina sebagai bagian dari keluarga ini. Dan malam itu, Bu Saroh hanya bisa menangis. Bukan karena kehilangan anak, tapi karena harga dirinya yang hancur. Tapi ia belum tahu bahwa itu baru permulaan dari hukuman Allah yang lebih nyata. Sudah seminggu sejak Ragil dan Rina meninggalkan rumah. Sejak itu, rumah Bu Saroh menjadi sunyi. Sunyi yang mencekam. Seperti ada udara dingin yang membekukan suasana setiap pagi dan malam. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada aroma teh hangat, tidak ada ketukan lembut dari sapu lidi yang biasanya digenggam Rina setiap subuh. Bu Saroh kini sendiri. Sendiri dengan kesombongan yang perlahan mulai retak oleh rasa sepi. Awalnya, ia masih menyangkal, menganggap semuanya hanya sementara. Tapi hari-hari berikutnya justru membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, Bu Saroh tertidur lebih awal dari biasanya. Lampu kamar dibiarkan menyala remang. Tubuhnya lelah, pikirannya berat. Tapi saat lelapnya mulai dalam, sebuah mimpi menyeretnya ke dunia yang asing dan mengerikan. Ia berada di tengah hutan pekat. Angin menderu, pohon-pohon melengkung seperti ingin menerkam. Di tengah hutan itu, ada sebuah mushaf Al-Quran yang terbakar, dengan asap hitam mengepul ke langit. Dari balik asap, muncul sosok perempuan mengenakan mukena putih, dengan wajah tak terlihat karena tertutup rambut basah. Perempuan itu menunjuk ke arahnya. Kau menyiram ayatku, sekarang air itu akan menyiram tubuhmu. Lalu tiba-tiba, dari langit turun hujan air sabun, busa dan kotoran. Semua menyiram tubuh Bu Saroh yang berlari ketakutan. Ia terbangun dengan jeritan. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi itu bukan yang paling mengejutkan. Ketika ia mencoba bangun dari tempat tidur, ia merasa kulit tangannya gatal luar biasa. Saat dilihat, kulit itu memerah, bersisik, dan mengeluarkan bau asam menyengat. Ya Allah, apa ini? Ia mencoba menggaruk. Tapi semakin digaruk, luka itu melebar. Semula hanya di tangan, kini menyebar ke siku, lalu leher. Kulitnya mulai mengelupas seperti luka terbakar ringan, tapi tak ada rasa panas, hanya gatal, dan bau busuk yang menusuk hidung. Pagi harinya, Bu Saroh memberanikan diri ke warung Bujum. Ia mengenakan lengan panjang dan masker, berharap orang tak mencium aroma aneh dari tubuhnya. Tapi setibanya di sana, semua langsung berubah. Bujum yang biasanya ramah, langsung menolehkan muka. Ibu-ibu lain mulai saling berbisik. Bahkan ada yang perlahan meninggalkan warung. Maaf Bu Saroh, saya buru-buru ada arisan, ujar salah satu tetangga sambil menutupi hidung. Bu Saroh terdiam. Ia tahu mereka mencium baunya. Saat hendak membayar, Bujum hanya mengangguk, lalu menyodorkan uang kembalian tanpa menyentuh tangannya. Ibu sehat-sehat aja kan? Tanya Bujum lirih, menahan napas. Bu Saroh hanya tersenyum kaku. Cuma gatal-gatal biasa, Mbak. Tapi dalam hati, ia mulai takut. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih mengerikan. Ia melihat dirinya duduk di ruang tamu rumah. Tapi bukan ia yang dulu. Tubuhnya membusuk, mulutnya berbuih, dan di depannya, Rina sedang membaca Al-Quran, dengan wajah bercahaya, tenang, dan tak menyentuh tanah. Lalu terdengar suara menggema di seluruh ruangan. Yang engkau hina kini yang mengangkat namamu di hadapanku. Tapi engkau menyiram firmanku. Engkau menjatuhkan hambaku. Siapa yang akan menolongmu? Ia terbangun dengan jeritan lagi. Tapi kini tak ada Ragil yang menyentuh pundaknya dan bertanya, Ibu mimpi buruk ya? Yang ada hanya hening, dan bau dari luka-luka di tubuhnya yang semakin menyengat dan tak bisa ditutupi. Beberapa hari kemudian, ia mencoba berobat ke puskesmas. Tapi dokter hanya menyebutkan alergi tak biasa, memberikan salep, dan menyarankan tes lanjutan. Namun, setiap salep yang ia oleskan justru membuat kulitnya melepuh. Parahnya lagi, tetangga-tetangga mulai enggan lewat depan rumahnya. Anak-anak dilarang bermain di halaman depan. Bahkan, Pak RT pernah datang sekadar ingin memastikan Bu Saroh baik-baik saja. Tapi hanya bertahan 5 menit sebelum pamit cepat-cepat,
sambil menahan napas. Dari jendela, Busaroh melihat dirinya di cermin. Rambutnya rontok, kulit wajahnya mengelupas, dan matanya menghitam. Ia tak mengenali dirinya sendiri. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi padaku? Isaknya di sudut kamar. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia sudah berbuat zalim. Menyiram menantu saat membaca Al-Quran. Bahkan menyiram langsung pada mushaf suci. Dan itu bukan hanya menyakiti hati manusia, tapi menghinakan firman-Nya. Namun, masihkah ada jalan untuk bertobat? Hari itu langit desa Karangsari mendung, seolah turut berduka atas hati seorang ibu yang akhirnya hancur oleh perbuatannya sendiri. Di kamar yang remang-remang, Busaroh duduk lemah bersandar di dinding, tubuhnya berselimut kain tipis, namun keringat dingin terus mengalir. Luka di tubuhnya makin melebar, bau tak sedap semakin sulit ditutupi. Ia sudah tak sanggup berjalan jauh, hanya sesekali merangkak ke kamar mandi dengan tangan yang penuh luka. Sudah 3 hari ia tak makan nasi, hanya meneguk air putih seadanya. Dan tak ada satupun yang datang menjenguk. Tak ada tetangga, tak ada sanak saudara, tak ada anak. Kesombongannya telah membakar semua jembatan. Di malam keempat, tubuhnya demam tinggi. Dalam tidur yang seperti antara sadar dan tidak, ia kembali bermimpi. Ia berada di lautan hitam, tenggelam perlahan. Di kejauhan, ia melihat Rina berdiri di tepi pantai, mengenakan mukena putih, membawa mushaf di tangan, menangis. Bu, maafkan saya sudah lama memaafkan. Tapi ibu harus kembali padanya sebelum terlambat. Tiba-tiba dari langit turun cahaya menyilaukan. Suara lantunan ayat Al-Quran menggema. Dan Busaroh melihat dirinya dikerubungi sosok-sosok hitam yang menariknya ke dalam laut. Ia berteriak, menangis, dan terbangun. Mata sudah tak sanggup terbuka sempurna. Tubuhnya gemetar, tapi bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ya Allah, aku zalim, aku hina, aku sombong. Ampuni aku. Ya Allah, beri aku kesempatan meminta maaf. Aku tak pantas jadi ibu. Tapi aku ingin jadi hamba MU kembali. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak menuju lemari tua dan mengambil HP jadul milik Ragil yang dulu ia simpan. Tangannya gemetar saat mengetik. Gil, bisa pulang sebentar? Ibu ingin bicara. Ibu butuh Rina. Tak lama kemudian, pesan itu terbaca 2 centang biru. Sepi. Menit demi menit seperti jam. Tapi kemudian, terdengar suara motor di depan rumah. Pintu diketuk pelan. Assalamualaikum, Bu. Ragil berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, Rina membawa tas kecil dan sebotol air zam-zam. Wajah mereka khawatir, tapi tidak penuh benci. Saat pintu dibuka, mereka terkejut melihat kondisi Busaroh. Kurus, pucat, dan tubuhnya penuh luka di tangan dan leher. Bau busuk samar tercium. Rina menutup hidung pelan, tapi tetap mendekat. Ragil hanya bisa mematung. Matanya merah. Ibu, kenapa jadi begini? Air mata mengalir dari mata Busaroh. Ia mencoba bicara, tapi suaranya parau. Rina, maafkan ibu. Nak, ibu sudah zalim. Ibu sudah melampaui batas. Ibu siram kamu saat kamu membaca kalamnya. Ibu bukan manusia. Rina, ibu lebih rendah dari binatang. Tangisnya pecah. Tubuhnya berguncang. Tapi Rina tak bicara. Ia hanya mendekat dan memeluk Busaroh erat, meski bau busuk menyelimuti. Bu, saya sudah maafkan ibu sejak malam itu. Saya hanya nunggu ibu sadar karena saya tahu di dalam hati ibu masih ada cahaya. Pelukan itu seperti memutus kutukan. Suasana kamar berubah hangat. Ragil pun ikut menangis dan memeluk keduanya. Dalam satu pelukan yang basah oleh air mata dan keringat, terjadi pemulihan. Hari-hari setelah itu menjadi titik balik. Rina dan Ragil merawat Busaroh dengan penuh kasih. Setiap pagi, Rina membacakan Al-Quran di sisi ranjang mertuanya. Ayat-ayat yang dulu disiram, kini menjadi obat bagi luka jiwa dan raga.
Bu Saroh mulai sembuh perlahan. Luka mengering, bau menghilang, wajahnya mulai bersih, dan senyum kembali tumbuh. Ia pun mulai meminta maaf ke semua tetangga, satu persatu. Menangis di depan Bu Jum, memohon ampun pada Pak RT, bahkan mencium tangan anak-anak kecil yang dulu ia usir karena berisik. Desa pun menerima kembalinya Bu Saroh. Semua orang tahu, azab telah menjadi pelajaran. Dan pada suatu Jumat pagi, Bu Saroh mengajak Ragil dan Rina ke sebuah tempat. Di masjid desa, ia mengumumkan niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci. Saya ingin sujud langsung di depan Ka'bah, meminta ampun pada Allah atas kelancangan saya menyiram ayatnya. Air mata membasahi wajah para jamaah. Sejak kembali bertobat, Bu Saroh tak hanya menjadi pribadi yang lebih lembut, tapi juga menjadi pencerita kisah tobatnya sendiri, agar tak ada ibu mertua lain yang mengulangi kesalahan yang sama. Sekembalinya dari Mekah, Bu Saroh membuka warung kecil bernama Rahmat Ilahi, yang hasilnya ia gunakan untuk membagikan makanan gratis setiap Jumat. Dan setiap pagi, di pojok warung itu, seorang perempuan bernama Rina duduk bersimpuh, melantunkan ayat suci, dengan senyum sang mertua yang kini duduk di belakangnya, memejamkan mata dalam syukur. Azab itu datang karena kesombongan. Tapi rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa manusia. Karena Allah Maha menerima tobat bagi siapa saja yang mau merendahkan hati dan meminta maaf sebelum terlambat.